Selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Patut kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Hari ini Rabu 26 Januari 2022 kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Kami mohon bimbingan Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan di dalam berkarya sepanjang hari ini. Bersabdalah pada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44, firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke satu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin firman Tuhan. Kata-kata yang penuh kuasa. Nelson Mandela, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan yang dipenjara selama hampir 3 dekade, sangat paham tentang kuasa perkataan. Setelah pembebasannya, Mandela berkata, "Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang." Ibu mertua Simon pun mengalami dampak dari suatu perkataan ketika dia demam keras dan Yesus datang ke rumahnya. Yesus menyembuhkan demam ibu mertua Simon dengan menghardik demam itu, dan penyakit itu meninggalkan tubuh perempuan itu. Tidak hanya menghardik penyakit, dalam ayat 41b perkataan Yesus pun sanggup membuat setan-setan tunduk padanya. Perkataan Yesus penuh kuasa yang hanya sekali diucapkannya, maka terjadilah seperti yang dikehendakinya. Dan apa yang dikehendakinya itu membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya memberi kesembuhan, tetapi juga keselamatan jiwa. Sebab itulah tujuan kedatangannya ke dalam dunia di ayat 43. Melalui perkataannya dalam pemberitaan Injil kerajaan Allah, maka banyak orang yang mengikuti dia. Ada banyak kata atau ungkapan yang tersebar di luar sana yang mana biasa saja terdengar indah, tapi sayangnya kadang tak bermakna, bahkan membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu,
Perhatikan dan arahkanlah hidup ini pada kata yang penuh kuasa, yaitu firman Tuhan. Firman yang sanggup mengubah hidup dan menuntun pada jalan keselamatan jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Terlebih khusus ya Tuhan, mampukan kami dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Banyak mendengar, sedikit berkata. Sehingga ketika perkataan yang kami ucapkan itu adalah satu perkataan yang memiliki kekuatan hikmat yang berasal dari Tuhan, yang tentu akan membawa dampak positif dan damai sejahtera bagi yang mendengarkan. Mampukan segenap jemaat Tuhan memiliki satu sikap hidup iman yang seperti ini, sehingga sungguh dalam kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, kami sungguh memberi makna yang baik dalam banyak hal, secara khusus dalam kami berkata-kata. Dan setiap kata-kata yang kami ungkapkan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar dan mempengaruhi orang dengan positif. Allah Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Markus Patiu, keluarga Bapak Henry Purwaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Bangke, keluarga Ibu Irma Pabunga. Kepada tangan kasih-Mu Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberikan yang terbaik. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami menyerahkan mereka. Tuhan menopang dan menjamah kelemahan yang dialami, sehingga kesembuhan yang berasal dari-Mu Tuhan dapat terjadi bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dalam duka cita bersama orang tua kami, Bapak Samuel Ruse sekeluarga, atas meninggalnya anak kekasih Ibu Nita Ruse, dan hari ini rencana akan dimakamkan. Tuhan memberkati segenap keluarga, memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga dapat melewati duka ini di dalam pengharapan iman yang teguh kepada Tuhan. Bila Tuhan menolong berkati sehingga rangkaian kegiatan pemakaman hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau akan terus melimpahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka sehingga sukacita senantiasa terjadi. Berdoa bagi pelayanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo, terlebih dalam mempersiapkan program kerja selama 1 tahun ini Tuhan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Tuhan berkati agar pelaksanaan rapat program ini dapat berlangsung dalam kemuliaan nama Tuhan dan sebuah tanggung jawab pelayanan bagi Majelis Gereja untuk mempersiapkan sebuah pelayanan sedemikian rupa sehingga ke depan jemaat boleh terlayani dengan tertib dan baik, dan sungguh di dalamnya adalah Tuhan yang dipermuliakan dan membawa iman jemaat sungguh terjaga dengan luar biasa, dan jemaatmu di sini semakin mengalami perubahan dan perkembangan dalam menata kehidupan persekutuan di dalam Tuhan. Terus mendoakan bagi jemaat yang ada di perantauan karena pekerjaan, karena keluarga, karena pendidikan. Tuhan terus memberkati dan melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, inilah doa dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas seluruh jemaat hari ini, biar semua terjadi dan dilewati di dalam tuntunan dan pemeliharaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.